Timot atau recall, karena memang recall ini udah sering dipencet ya. Hai Profesor, match point sudah datang dari Amos. Apakah kali ini mereka akan ada di spek band karena langsung ada satu pada di Fanny? Sir, What's your comment? what's your comment? Udah pasti gak sih? Melihat Fanny yang seperti tadi ya agak sedikit merepotkan. Tapi menurut Uji, nah ini kita ngomongin STG sekarang nih yang nanti lulus nih. Tadi kita udah ngomongin soal Famos yang nanti lulus, udah main pakai meta terbaik mereka kan. Pertanyaannya apakah STG akan mengeluarkan Lawan terbaik mereka 12 kali pick yang isi 100% win rate. 100% win rate, tapi untuk ngomongin 100% win rate aku selalu mulai tidak percaya akan kekal dan abadi Profesor. Iya, Karena selalu pecah dari Selalu kemarin ada di level aja. lainnya. Ada aja. Dan sekarang dengan respect terhadap Show, ini bisa jadi salah satu yang menunjukkan mereka akan coba menunjukkan tarik dengan Nolan. Tapi ketika dengan Nolan yang mereka lakukan harus satu Profesor, targeting mereka nggak boleh kayak tadi lagi. iya. Percuma kalau dia pakai Nolan, walaupun 100% di region mereka nggak tahu dan cuma farming aja, Atau cuma front to back aja. cuma front to back aja. Ini akan malah justru merugikan mereka. Nolan bukan hero yang sangat sustain di metode late game nantinya. Iya. Kalau bisa Nolan farming dari jungle dan juga point kill. Itu bonus lah ya untuk point killnya ya. Terutama point killnya menuju ke gold lane, mid lane, atau bahkan matchup junglernya juga. Nah menurutku kalau kita ngomongin soal Team Famos yang sekarang, apalagi mereka dalam keadaan first pick, mereka kayak lebih bebas sih harusnya untuk memilih apa yang bakal mereka bawakan. Sejak main di band, Hilda juga di band, menandakan kalau mereka tuh pengen coba untuk ambil opportunity assassin terlebih dahulu nih dibandingkan dengan nanti S2G yang akan memenangkan matchup 1v1 dari assassin junglernya. Bruno juga ditutup. Si Gibum gak bakal mendapatkan hero signature yang menurunkan SRG ketika di hari pertama dari Swiss Stage. Dan apakah Hellcard tetap akan ditutup juga nih oleh teman-teman dari S2G? Semenjak mengingat bahwa permainan dari early mereka sebenarnya tidak terlalu baik, sehingga membuat Hellcard akan sangat mengerikan ketika nantinya berhasil untuk mendapatkan snowball sejak early game. Chow Lu sudah ditutup oleh S2G. Dan nanti satu lagi nih, ternyata menuju ke arah Alpha dibandingkan dengan Hellcard-nya. Sepertinya S2G juga sudah sadar Prepare. kalau misalkan tim Vamos akan ya back on track aja, main mid laner match-nya aja. Sama kalau misalnya aku lihat kalau misalnya dia menuju ke arah Hellcat Profesor, ini mereka udah prepare sih. Itu udah menjadi sebuah penantian panjang untuk mereka bisa meng-counter ke arah Hellcat. Dan kedua, kalau misalnya ke arah Hellcat tadi kenapa di ban sedangkan sekarang enggak? Tadi itu pakai Fanny kasusnya. Jadi dengan sampai invade jungle-nya itu yang akan mengganggu dari Fanny, tapi ternyata juga nggak berhasil. Fanny-nya tetap gagal. Dan sekarang terbuka cukup banyak. Kalau Hellcard di awal, aku nggak wise sih. Stabil sih Valentina. Pilihan yang tepat dari Warlord juga. Walaupun tadi sebenarnya opsi untuk dia mencuri ultimate gak terlalu banyak, dia cuma ada Glorious Pathway juga. Cuma menurutku emang yang paling bijaknya ambil aja dari sekarang dibandingkan dengan nanti mereka malah di dia dan Suyo yang akan diamankan terlebih dahulu untuk Kazu. Langsung loh tanpa basa-basi. Yes. Karena sebagai perbandingannya Alpha-nya udah ditutup dan Hylos masih tetap akan dibawa oleh S2G. Dan sekarang kalau misalnya para pasukan dari tim Famos tidak mengamankan jungle untuk sosok seorang Chibi, ini mereka akan kehilangan banyak banget. Dua opsi akan kehilangan. Hayabusa mungkin hilang, Link juga akan hilang, dan akan coba berubah dengan Vector the Tank. Mungkin, Profesor. Kalau emang masih mau assassin sebenarnya nggak ada masalah sih. Selama nanti mereka masih tetap bisa memakan atau memaksa dengan front to back. Sekarang Gatot Kaca yang diambil. Juga masih ada Hayabusa yang tadi sempat diperbincangkan oleh Ranger Mas dan dipertanyakan juga tentang Hayabusanya. Kayaknya masih fine, masih coba untuk ditabrak juga dengan keadaan saat ini. Mereka mencoba untuk menangkan early matchup lagi nih karena udah nggak ada Fanny kan salah satunya. Ya. Jangan lupakan Profesor juga. Ini dengan ada Gatot Kaca yang masih menjadi sebuah dilematik untuk di SP ataupun di arah Roma. Kalau gua, Profesor, lebih suka melihat yang ini ada di arah EXP, Profesor. XP. Ya, biarkan memang smooth ini menjadi crowd control yang menuju ke arah backline dari tadi. Itu udah smooth banget. Udah job desk Udah job desk dia. Jadi Dan gold yang line, kedua, ya. Son memang harus punya satu roamer yang bisa mengacak-acak invade jungle, rusuh, dan nggak mempertahankan seluruh permainan yang dimiliki dari tim S2G. Ya, aku lebih setuju juga Son kayak pakai hero yang lebih proaktif aja sih. Proaktif dan dia harus yang ngebuka jungler. Oh, iya. Dibandingkan dengan hero-hero yang menunggu ya. Karena jatuhnya Gatot Kaca kan hero yang agak sedikit reaktif juga nih.
sekalipun dia mau menciptakan inisiasi, biasanya rata-rata minimal backliner tuh udah pada punya escape plan-nya sendiri gitu loh. Kayak mereka menggunakan Flicker, Revive, mereka nggak bakal ditangkap dengan adanya After Guardian. Khalid juga ditutup kali ini. Mereka tidak ingin membiarkan Khalidnya memenangkan matchup rotation ya dari tim S2G, karena itu akan sangat merepotkan sekali. Chip juga ditutup karena seperti yang sempat kita lihat juga bahwa tim Famos ketika mendapatkan chip itu rotasi cepatnya benar-benar mengerikan dan memang tempo permainannya langsung meningkat 2 kali lipat untuk early game. Iya, betul sekali. Ditambah lagi kalau kondisi saat ini crowd controlnya dipegangnya sama tim Famos. Wah. Dia udah dapat chip, dia dapat Gatot juga. Nah, tambah lagi nanti marksman-nya kan tinggal eksekutor. Iya, Mas Ben masuknya udah paling belakang. Wah, apalagi target-targetnya kayak high loss ini kan yang susah gitu loh untuk misalkan escape. Suyo juga yang dimana one way ticket. Zushin terutama nih. Zushin sebenarnya agak sedikit repot sih kalau berhadapan dengan Hayabusa, karena beberapa Hayabusa tuh gampang untuk menangkap karena dari Zushin sebelum nantinya ada Crimson Beacon. Oh, wow. Menuju ke arah sosok Sarkovius itu berarti tadinya mereka ada satu hero dalam backline dan mungkin ada di arah sosok dari ini sih kalau aku lihat dari Famos pasti dengan di backline. Untuk ke arah Poveus juga menandakan kalau pasukan dari tim Famos ini nggak mau backline ini mereka diacak-acak karena mungkin loh dari Gatot Kaca yang udah ke depan dan Romernya juga yang kan ke depan nggak punya cover lagi di belakang dan menanggulangi dari Poveus ini. Nah ya kalau gitu hero cloud aja sekalian deh sih. Ya let's say kalau emang nggak punya backliner kayak Valentina bukan backliner, terus Gatot Kaca juga bukan backliner, Hayabusa bukan tipikal yang backliner juga, cloud kayaknya bakal jadi pilihan yang tepat. Hanya saja menurutku ketika udah ada high loss seperti ini, high lossnya masih flex sih. High lossnya masih fleksibel. Kemarin kita sempat melihat tuh ada Belarik yang benar-benar ngejawab banget damage dari Blazing Duet. Dan yang ditakutkan adalah ketika last pick ternyata masih mampu nih untuk bisa membawakan Belarik. Dan Cloud-nya itu tidak mendapatkan early game yang manis karena memang lawannya adalah Moskov untuk sekarang match-up-nya. Pertanyaanku malah bukan sama tapi ke One-One guys. One-One bagus di sini karena ada high loss juga, ada ngebuka juga potensi agar nanti Moskov nggak bisa menangin match-up-nya. Tapi attack speed ya early juga kuat banget. Dan nanti untuk main pick off juga masih bisa kalau emang masih mau jauh head dan juga One-One. Ternyata masih di carry dan Benedetta. Wah, tuker ini Prof. Pengen lebih agresif mungkin kalau misalnya ke arah Benedettanya ditaruh di arah EXP. Iya ya, Benedetta dengan build yang sedikit lebih sustain kayak Thunderbelt, terus bermain dengan Blade Armor juga karena lawannya adalah Moskov. Berarti job desk-nya sekarang beda nih. Benedettanya malah akan mencoba untuk ngelakuin screening pertama bagi Moskov dan dia akan membawa Revitalize agar nanti damage yang diberikan dari Moskov itu malah masuk semuanya ke Blade Armor dari Benedetta. Dan sekarang agak cukup kebingungan mereka untuk mengambil ke arah flexible pick yang harusnya mereka udah siapkan. Iya. Jadi mereka bingung ketika dari Benedetta ini unexpected pick sih, Prof. Iya, kayak Khalidnya ditutup kan soalnya. Yang bisa mengimbangin rotasi itu udah ditutup soalnya. Udah ditutup dan juga nggak bisa untuk bermain apapun. Dan sekarang saat ini kalau Cici ini udah terlambat dari rotasi dari laningnya. Iya, aku merasa Benedetta dibandingkan dengan Cici untuk urusan clear wave-nya itu jauh banget. Benedetta lebih bisa cepat untuk menyelesaikannya dan ditambah dengan adanya conclusive blast, ditambah lagi dengan adanya tahu sendiri ya pasif dimainkan sama Benedetta itu akan membuat tentunya Cici akan semakin sulit targetingnya karena Cici targetingnya single target kan untuk Yoyo-nya. Karena Benedetta ini agak sedikit berbeda. Memang kalau di EXP kayak gini agak cukup berat sih untuk bisa kondisinya bisa counter karena Benedetta dari mulai rotasinya, dari clear cepatnya, backline langsungnya. Kalau dibandingkan harus Cici, kenapa nggak main hero-hero yang lain juga cukup kuat untuk sama dan rotasi yang dimiliki dari Benedetta? Contohnya kita bermain ke arah rock juga samping. Jadi main ini ya dari awal yang tutup. Iya. Jadi sama-sama clear cepat, rotasinya juga kencang, sama-sama bisa catch up, punya crowd control juga, sama-sama backline juga. Wah, Grok EXP ya, agak sedikit menarik karena memang sudah lama sekali kita tidak melakukan tapi sepertinya dengan 10 draft kali dan match point bagi tim Vamos. Apakah Benedetta kali ini akan menjadi jawaban bagi tim Vamos atau malah akan menjadi malapetaka karena ketika satu sama malahan S2G juga berada dalam keadaan yang sama. Oke, kita langsung back to the line up dong. Rotasi lihat yang dilakukan Lunar udah kepancing dari Vengeance ya di early game tersebut. Ini bakal bisa mendapatkan first blood di depan sana.
Para pasukan dari tim S2G Esports mereka harus berhati-hati. Ingat, jangan lupakan Smooth punya damage yang besar dan dia punya Petrify. Satu Petrify ini bisa membuat Lunar tumbang. Dan Smooth dia nggak mau terlalu terburu-buru. Dia pastikan untuk dapat 9 di level 2. Tapi lihat di sana Chibi dikasih 1 point kill. Out of nowhere. Rotasi yang sangat bagus dan first blood sudah kita peringatan Profesor. Dan ternyata Benedettanya bukan cuma jadi tank di sini. Dia benar-benar mau full damage. Dia benar-benar malah mau menggiling bagaimana nanti si Gibum ketika 1v1 tidak dengan blade armor tapi dengan item-item seperti Heptasis dan juga Endless Barrel tentunya. Benedetta yang tentunya kembali lagi menjadi damage dealer di EXP. Tidak perlu Redrin ternyata bagi tim Vamos untuk membawakan damage di EXP lane juga. Berbeda dengan beberapa tim tentunya yang mampu untuk membawakan damage, tapi Lunar sekarang yang bakal kerepotan karena lawannya tidak ngebuat item-item penambah darah, item-item tank, tapi sekarang malahan menuju ke Emblem Fighters dan juga Festival. Unexpected pick terhadap Benedetta yang benar-benar sudah merugikan terhadap Lunar. Lagi di Profesor, nggak semua orang itu tiba-tiba punya hero pool yang luas dan mereka siapkan di dalam script. Karena di saat ini ketika S2G Esports ada unexpected terhadap Benedetta itu langsung berubah segalanya. Tapi lihat spot out of nowhere ke belakang mencoba untuk melakukan antisipasi pergerakan dengan tindakan preventif dari Glorious Pathway berdua oleh Pagu untuk mengamankan Retribution. Ya, kalkulasi yang mungkin dimaksud sama Ranger Mas tadi adalah ketika mungkin mereka berpikir kalau Smooth bisa dikalahkan di laning dengan Cici, tapi ternyata karena damage yang diberikan akan sangat berbeda. Dan lihat zoning bahkan yang diciptakan dan bahkan mendapatkan orange buffs. Oke, orange buff dan Smooth 9 for 9. Wah, wasit mencoba untuk menyelamatkan diri tapi nampaknya masih bisa ditangani oleh para pasukan dari tim S2G. Meanwhile dari sana keuntungan di tangan para pasukan tim Famos. Benar-benar snowballing yang tidak bisa dihentikan, bahkan menuju ke 1000 gold difference. Wow, 1000 gold yang terlalu cepat menurutku untuk di menit yang kedua. Chibi bahkan yang kali ini bergerak dengan 100% team fight participation. Mendapatkan Lunar. Bahkan untuk kali ini mendapatkan bottom lane-nya juga. Karena yang sangat tidak adil. S2G bahkan harus kehilangan orange buff-nya. Kazu akan kalah dari segi level match up junglernya. Next time untuk sekarang Shorn, apakah dia akan lebih aktif mencoba menguasai area rivernya? Karena dari tadi Nets bener-bener dibuntutin terus nih. Shorn lewat pasti ada Nets. Jadi kayak kalaupun mau ngebonyokin karena dari Shornnya itu bakal susah. Lihat ya arah top lane, Smoothnya bener-bener membuat soal muda ini tidak berdaya sama sekali. Dan para pasukan dari tim S2G langsung sudah mengeluarkan finish di depan sana dengan ada Chibi. Masih shadow kill menutup point kill dan Sky Pissernya makin menambah lagi dari start dari tim Famos. Kazunya juga telat hadir untuk kali ini. Masih menit yang ketiga tentu pendapatan dari ini tidak akan maksimal bagi Kazu. Insya Allah kalau bisa Mereka tidak seuntung seperti game sebelumnya. Dia nggak bisa damage yang diberikan oleh seorang Nets itu. Profesor yang dia cuma sampai memakan dan keuntungan. Game yang pertama dan game kedua dia berbeda sekali. Dan Force Battle dari seorang Wallace fokus dengan Blind dari seorang Begin membuat tim S2G Esports mereka kehilangan banyak source skill menuju ke arah turtle. Yang pertama sudah dapatkan S2G, tapi yang kedua kayaknya Kazu masih mau lebih. Setidaknya kalah laning, tapi minimal mereka dapat setidaknya Edris yang didapat sana para pasukan dari tim S2G mereka berhasil di counter. Out of nowhere Valentina save today for this time. Warlord menyelamatkan Ali dari tim Famos. Shadow Kill tidak terlalu berhasil untuk membagikan 4 poin dari tim S2G Esports. Tapi lihat di pada tiara hentinya Smooth mencoba melakukan flanking. Mereka semua terdistract dengan tiba tiara top lane hingga laning lainnya bebas. Laning lainnya tidak bisa mereka pegang dan membuat Nets mendapatkan keunggulan yang melimpah. Wah, ini nggak bakal berhenti sih untuk Nets-nya farming terus. Bisa menumbangkan Pagu lebih cepat lagi, lebih prematur lagi untuk di game yang kedua. War Axe memang didapatkan oleh Lunar, tapi berbeda dengan Smooth yang sudah mendapatkan penetration bonus. Assist, lihat damage dari Phantom Slash-nya. Wah, ini lama-lama bisa solo kill loh. Ini bisa di solo kill dan Luna kali ini lihat dengan adanya damage dari Vengeance, tapi Chibi seperti biasa akan melakukan eksekusi. Eksekutor seluruh Sky Pissernya akan maksimal ketika nanti dia mid to the late game, Profesor. Iya, masih belum ada yang mampu untuk menumbangkan Chibi. Berbeda dengan game yang sebelumnya. Untungnya masih aman, tidak kehilangan satunya lagi ketiga. Berada di bawah red outer top lane karena akan sangat mengerikan kalau misalkan Skypierce-nya pecah bukan karena hero. Iya, dan bahkan di sana para pasukan dari tim S2G Esports mereka agak sedikit kebingungan karena di sini Profesor yang mereka harus atasi itu bukan hanya soal Chibi, mereka harus mengatasi match.
mereka harus mengatasi laning phase, mereka harus mengatasi Smooth yang melakukan flanking, dan Smooth dari tadi ngebuat permainan dari game pertama. Jujur dia ngebuat Famos jadi smooth, benar-benar lancar. Benar-benar lancar ya, bahkan tanpa hambatan sama sekali dari Chibi. 401 KDA yang sangat-sangat manis sekali. Thanks to Smooth, dia bahkan menorehkan 4 kill participation ketika memang ada Chibi di dalamnya juga. Dan nantinya kita akan melihat sendiri bagaimana kehadiran dari sosok Hayabusa ketika sudah mulai masuk ke late game, dan tentunya memiliki power yang begitu luar biasa mungkin ketika Turtle akan ada di tangan dari Chibi lagi. Karena terlalu banyak rasa, jangan hanya satu rasa Profesor. Dari mulai bermain flankingnya, Early tempo, early temponya, terus main di awal, terus tim front to back, terlalu banyak variatif di depan sana. Tapi Chibi, respon yang dilakukan di arah bottom lane harus coba mereka pikirkan. Chibi terlalu memaksakan tadi dapat satu poin kill. Bahkan kalau Chibi bisa ke arah bottom lane tadi, merespon team fight yang terjadi, Chibi bisa dapetin 2 poin kill, Bro. Kenapa dia harus memaksa ke sana? Aku cukup terkejut tadi Warlord dia langsung bikin perapatan sepertinya barusan di area bottom lane. Ya, karena Pagu kan tadi membuka Glorious Pathway tapi ditutup gitu loh sama Warlordnya juga biar movement speednya tuh nggak bakalan aktif. Tapi udah 2 item loh untuk Netsnya. Jadi ini Nets belum ngapa-ngapain, Kazu cuma di pressure aja, lihat bener-bener dikejar oleh Smooth. Gak ada lagi jawaban untuk Kazu bisa melakukan solo pick off terhadap seorang Benedetta. Karena di sini walaupun dengan adanya Hunter Strike, dia belum punya War Axe, Profesor. Soalnya dia nggak punya War Axe, dia nggak punya Life Steal. Jadi itu kondisinya nggak bisa one-by-one situation. Glorious Pathway menuju ke seorang Warlord, terperak ke tangan dari seorang Son. Meanwhile Chibi stand by on position, Shadow Kill belum dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru. Masih mencari di mana berada dari seorang Warlord, dan Katsu! Kali ini berhasil melakukan 1 point kill, dan 1 avatar of Guardian berhasil menukar Kazu dengan adanya Warlord. Masuk lebih tadi kayaknya dari Chibi, tapi kayaknya nggak ada shadow kill dan belum siap juga untuk melakukan team fight. Dan kali ini dengan pertukaran yang tadi Ranger mention, lagi berada dari tim Vamos dan Smooth tidak ingin membiarkan Kazu yang tumbang itu bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah, sehingga sekarang levelnya akan coba untuk dikejar. Tapi ternyata Smooth membatalkan niat tersebut karena memang terlalu beresiko untuk mengambil orange buff. Purple buff mungkin yang bakal dituju, tapi dengan adanya Turtle 2-1 harusnya S7 lebih berhati-hati karena takutnya mereka akan berada dalam keadaan yang dirugikan ketika mereka terus-terusan mempertahankan bagaimana high ground defense-nya. Walaupun sebenarnya mereka lagi-lagi di sini harus lebih berfokus sama laning-nya terlebih dahulu. Profesor lihat, laning nggak ada yang bisa dipegang sama sekali dari S7 Esports. Sekalipun si Gibum yang coba untuk mempertahankannya, dia bukan pakai Purify, dia pakai Flicker 1 Petrify full damage. Alec Temanapol itu benar-benar menjadi final si Gibum melihat dari seorang Benedetta. Wah, itu sih. Tiba-tiba nanti kayak di zoningnya ya kan, kena 2-3 orang pakai Petrify. Lihat yang 1.200 gold untuk di basement itu biasa, Profesor. Tapi 1.800 gold di EXP di top lane. Udah mau ada gerakan. Oh, disengage kayaknya di top lane. Walaupun Petrify-nya ready ya. Tapi ketika Moskovnya melakukan clear, mereka ingin memilih langsung menuju ke area Lord. Apakah kali ini akan jadi Lord yang free diri? Terlebih dan tim Vamos seperti ingin melakukan sebuah setup. Oh, Sol ternyata kalian mencoba untuk kabur dengan avatar Vendetta, ternyata berhasil dengan cara bermasukan ke tim S7 Esports. Berhasil shadow kill, tidak bisa tercounter. Untuk HB masih mundur ke arah belakang dengan adanya Wave Shadow dan ini tim fight 4 versus 5 yang gagal miliki dari tim Vamos menjadi sebuah warning untuk tim Vamos. Oke, aku kira tadi si Gibum akan memberikan Spear of Destruction. Itu dapat 1 poin. Iya. Karena ya udah semuanya nggak sih keluar dari tim fight-nya, source-nya. Avatar Guardian udah keluar, Shadow Kill udah keluar. Apakah masih akan coba ditarik ulur S2G? Mereka punya kesempatan untuk ambil Lord ini karena Kazu bisa mendapatkan lasit dengan mudahnya dengan Soul Saver Retribution. Kita lihat pasangan Smooth terlihat positioningnya mencari ke arah belakang, dan itu dia Petrify. Alec to find a flow yang belum dikeluarkan oleh Smooth, tapi Petrify Gaming berhasil mendapat 3 point kill. What a Petrify from Smooth. Wow, langsung dibalikan dari Smooth dengan Petrify-nya. Itu dia penggunaan Petrify 1 poin sekali, 1 tukar 3 akan menjadi worth it. Dan tentunya walaupun Bigin harus menggunakan speakernya di bagian top lane, tombak kena memang, tapi sudah terlalu terlambat Ranger Mas. Yes, terlambat, dan apalagi di masa permasukan dari tim S2G Esports, mereka sekalipun dapat ilmu, ini tidak terlalu worth it, Profesor. Mereka akan kehilangan si Gibum dan juga mereka akan bisa melakukan rotasi langsung tanpa ada monster. Dan sekarang Smooth mendapatkan si Halberd ditambah Chibi mendapatkan Blade of Despair, akan memberikan damage yang lebih masif lagi dengan efek dari Sky Pierce yang sudah siap dia gunakan. Sekarang siapa targetnya? Frontline kah?
backline kah? Karena Chibi bisa menumbangkan keduanya Ranger Mas, karena dia bahkan 1v1 Kazu pun bisa dia jalankan hanya saja. Sekarang dia memilih untuk mundur ke belakang dan membiarkan Triland posisi ini akan dijalankan oleh tim Vamos. Alright, termasuk ada tim S2G Esports. Mereka mencoba untuk mempertahankan mendapatkan zone di depan sana. Tapi target yang dilupakan adalah zone ini belum bisa dimakan. Target mereka cukup kesulitan lagi Profesor untuk kedua kalinya. Namun Chibi memasakkan belakang dan shutdown! Chibi! What a blunder dari Chibi memasakkan pasukan tim S2G Esports. Mereka berhasil mempertahankan Lord dari battle lane Chibi again and again. Di dua game yang berbeda, Chibi benar-benar terlalu overexcited dengan 7 poin kill yang dia miliki. Kali ini mereka paling jauh, kalau tidak kasusnya akan berbeda Profesor. Wah, tapi masalahnya kalau ini terulang kembali di atas menit 15 mungkin akan ada cerita yang berbeda karena si Gibu sudah memiliki item yang maksimal. Dan sekarang dengan quality yang menang dari S2G, mereka keluar dari area pertahanan mereka mencoba untuk mencari trade kill lagi. Semenjak kali ini bikin masih di lini belakang walaupun tidak ada burst damage, tapi setidaknya mereka punya DPS pasti dan farming dari si Gibu karena ia ingin mengejar ketertinggalan ketika dari tadi Nets berada dalam keadaan yang bebas. Oke, dan bahkan kondisinya kali ini mereka akan coba mulai reset kembali dari ujung ke ujung. Top lane-nya mereka dorong lagi, mid lane mereka dorong lagi, bottom-nya juga mereka dorong. Walaupun ya, turretnya sudah dipegang sama tim Vamos semua Profesor. Iya, iya, dan jujur dengan tadi shutdown didapatkan ya, pecah tuh langsung ke 70-an kayaknya. Langsung ke 42 dan sekarang Sean yang dalam ancaman. Harus lebih berhati-hati tapi Smooth, tidak boleh terlalu terburu-buru, tapi Lunar kayaknya udah mulai paham kalau mereka tidak bisa langsung front to back dengan adanya Smooth yang belum ngeluarin Petrify. harus Harus, petrify dulu iya, dan targetnya minimal harus menuju ke arah dari si Gibung juga seperti tadi ya. Momen di saat memang si Gibung ini juga bisa mendeliver damage, otomatis damage yang diberikan dari Vamos akan jauh lebih masif. 5000 gold lead masih stabil dan memang tidak ada penambahan dari Lord yang didapatkan tadi karena ada shutdown yang tercipta. Tapi kalau itu terulang kembali Ranger Mas, Ya, tidak menutup kemungkinan S2G bisa melakukan comeback di game yang kedua karena goldnya malah berkurang sekarang teman-temannya. dari 5.000 misalnya sekarang ini langsung turun pasti ke 2.000 atau 1.000 gold difference saja, nggak bakal jauh, Karena kalau itu Chibi lagi kemakan, Lord didapatin sama S2G, semua kondisi bisa terbalik langsung Profesor. Ini dia, Vamos harus bermain hati-hati, harus bermain objektif, tapi tidak melupakan bagaimana tempo mereka ketika beranjak ke high ground. Jauh dari segi boom all in keluar. Show di bottom lane, Lord langsung depan sana oleh perpasukan tim S2G Esports. Mereka coba mendapatkan satu batu red, the best yang bisa mereka lakukan. Dan akhirnya si Gibu mau nggak mau harus menukar belakang. No recall! Flicker! Si Gibu! Really, itu benar-benar pergerakan yang sangat-sangat baik dari si Gibu. The flicker prediction membuat sosok dari si Gibu harus coba menghindari damage dari seorang Sorn. Ya, Sornya jadi tidak bisa mendeteksi di mana Moskovnya berada dan sekarang S2G Esports akan melakukan defense seperti apa? Last item dan keduanya sama-sama menuju ke Maleficent. Dan satu catatan Profesor KB. Pasukan dari tim Vamos gak tahu itu kepake atau nggak flickernya. Yes. Dan lihat di sana semua tengah coba untuk bertahan one by one situation. Tapi di tempat sana masih ada Rose Gold Meteor Sensitive for this time. Dan Queen Swing saya trigger dari Kazu. Trigger tapi out of tower Kazu berhasil mendapatkan satu mau pick off. Perpasukan dari tim S2G Esports dan Battle Line mencoba untuk mempertahankan best mereka. Free dan Sansi Kipu. Best dari gelar utama Ness. Free hit. Setidaknya pertukaran dan semua tim melakukan diseleksi di Battle Line berhasil dilakukan oleh tim Vamos. Wow, kali ini Lord masih ditahan, Lord masih bisa ditumbangkan dan S2G Esports mencoba untuk membalikan keadaan perlahan-lahan tapi pasti No, cross pathway keluar ke masa tim Vamos juga seorang Chibi di depan sana dan share kill. Winter Crown mempertahankan satu sekali tapi tidak akan terlalu lama karena dia bisa dan seorang dia tidak bisa dibendung kembali. Dua hilang di depan sana. One last man standing, wipe out tim Vamos from Breaking Malaysia. Sang tuan rumah membalaskan dendamnya atas Sagi terhadap S2G Esports dan memulakan Region Turki Tragedy N64 Championship. The Hamzan Villain Vamos berhasil